Shalom, Bapak Ibu yang ada di gereja, jemaat Tuhan, dan juga saudara-saudari yang menonton di tayangan siaran langsung Facebook Doa Pagi GKRI Ebenezer Sinam. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh ada kembali memuji nama Tuhan. Ya, suatu sukacita yang besar bagi kita apabila pagi-pagi kita boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin di luar sana banyak orang yang pagi-pagi datang bukan kepada Tuhan. Ya, banyak orang pagi-pagi langsung kepikiran sama pekerjaannya. Ya, bangun pagi-pagi tidak fokus mencari Tuhan atau fokus sama hal-hal yang lain. Tapi puji syukur kita boleh datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, pembacaan firman Tuhan kali ini kita masih melanjutkan di dalam Mazmur pasal 56. Mari buka kebenaran firman Tuhan ini dan kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Mazmur 56 ayat 1 sampai yang ke-14. Saya akan baca ayat 1. Bapak Ibu yang ada di rumah dan jemaat Tuhan di tempat ini baca ayat 2, kita bertemu di ayat 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku ingin percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengucapkan kepadaku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Ayat 7, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat hukum dengan kejahatan mereka? Tentukanlah bangsa-bangsa yang menentang jahat. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka susuku akan lupa pada waktu aksiku. Aku yakin bahwa Allah melihat kepadaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji, kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu bersama-sama. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ya, puji nama Tuhan. Berbagai kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentu tidak asing lagi bagi kita ketika kita membaca kitab Mazmur ini, bagaimana banyak sekali pergumulan yang dihadapi oleh penulis kitab Mazmur ini. Ya, ada tekanan, ya, ada pergumulan yang hebat. Bahkan saudaraku yang diberkati Tuhan, ada bahaya yang mengancam nyawa daripada penulis pemazmur ini. Ya, kita ingat ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan juga musuh-musuhnya, ia menuliskan bagaimana pergumulan dia yang besar di dalam kitab pemazmur ini. Dan kalau kita membaca dengan seksama, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dan kita akan melihat bagaimana luar biasa sekali pergumulan yang dihadapi
oleh penulis pemazmur ini. Ya, tentu juga tidak asing bagi kita bagaimana kita juga memiliki pergumulan lepas pergumulan. Kita memiliki pergumulan, amin. Ya, kita memiliki masalah, amin. Kita memiliki problem-problem di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Ya. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, pada bagian ini kita mau melihat bagaimana hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pemazmur untuk menghadapi masalah itu, ya, untuk menerjang problema itu, ya, untuk menghadapi ketakutan-ketakutan dan juga, ya, musuh yang ada menghantam atau yang ada di depan para penulis mazmur ini, ya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, belakangan ini, ya, kemarin kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagaimana kehidupan kita orang percaya harus lepas yang namanya dari rasa takut, rasa khawatir, ya. Apalagi kita hidup di masa pada saat ini masa-masa pandemik, ya. Saudara, kemarin saya membaca di artikel bagaimana orang-orang yang ada di India, saudara, sedang diterjang dengan yang namanya tsunami corona, ya. Bahkan di sana orang-orang yang terkena corona sudah diabaikan saja, ya, bahkan mayatnya dibakar, saudara, ya. Bagaimana keadaan itu, ya? Ya, kita tidak ingin itu menimpa kita, ya. Tetapi apabila Tuhan izinkan, ya, untuk hal itu kita hadapi pada saat ini, ya, apakah kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah kita mau datang kepada Tuhan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Itu yang membedakan kita sebagai orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat di sini bagaimana pemazmur menghadapi pergumulan-pergumulannya. Kalau kita lihat di sini di ayat 2, di ayat 3, bagaimana dijelaskan, seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, ya. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita melihat sungguh pergumulan berat yang dihadapi, ya, yang dihadapi oleh penulis kitab Mazmur ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya. Lalu bagaimana caranya ketika pergumulan menghadapi kita, pergumulan datang di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang sungguh menaruh hidupnya kepada Tuhan? Yang pertama, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Ada amin? Ya. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Saya akan bacakan ayat 4 dan 5 di sini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, ya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seberapa jauh kita menaruh percaya kita, hidup kita kepada Tuhan, seberapa jauh kita menyerahkan hidup kita untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, ya. Boleh dong katakan samping kiri kanan, mari percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, ya. Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan siaran ini, katakan percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, ya. Saudara, setiap hari, ya, kita harus menaruh percaya kita kepada Tuhan, ya. Tentu pengenalan akan Tuhan yang benar, ya, pengenalan akan firman yang dalam, itu harus kita asah hari demi hari sehingga iman kita boleh bertumbuh, ya. Ketika ada problem, ada masalah, pergumulan yang kita hadapi, percaya kepada Tuhan, percaya dan datang kepada Tuhan, ya. Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan, ya. Jika Allah ada bersama dengan kita, siapakah dapat menerjang kita, ya. Kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu khawatir lagi. Seberat apa pergumulan yang kita hadapi,
Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin di antara kita di tempat ini ada yang bergumul akan masih menyimpan kesakitan, ya, masih menyimpan rasa iri hati, masih menyimpan rasa dendam kepada sesama kita atau orang lain. Ya, ada yang bergumul mungkin akan ekonomi dan pekerjaan yang pada saat ini Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Ada yang bergumul akan keluarga kita, ada yang bergumul akan pendidikan anak-anak kita, ada yang bergumul akan pelayanan kita, ada yang bergumul akan masa depan kita, pasangan hidup kita, studi kita, dan sebagainya. Ya, mari pada pagi hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus menaruh percaya kita kepada Tuhan sepenuhnya, Bapak Ibu. Ya, tidak setengah-setengah, amin. Ya, harus sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, kalau firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita imani, kita amini. Ya, jika firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, maka kita imani, kita amini. Ya, mungkin kita khawatir, itu wajar secara manusia, tetapi jangan sampai rasa cemas itu, rasa khawatir itu mendominasi kehidupan kita. Banyak loh Bapak Ibu yang saking cemasnya, saking takutnya, orang tersebut tidak bisa tidur. Ya, lebih banyak memikirkan hal-hal yang negatif. Ya, tetapi saudara, yang membedakan kita sebagai orang percaya adalah kita tetap tenang dalam menghadapi masalah. Ya, kita tetap tenang di dalam menghadapi badai persoalan ini. Kita lihat di sini bagaimana Daud menaruh percayanya kepada Tuhan, kepada Allah di dalam kesusahan. Ya, menaruh hidup kita sungguh di dalam firman Tuhan. Coba kita baca Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya, di ayat 9 dan 10. Kita lihat bagaimana sungguh, ya, Daud mengungkapkan, penulis pemazmur ini mengungkapkan isi hatinya. Kita baca bersama-sama ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ya, kita lihat saudara, bahkan ada lagunya ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Ya, saking banyaknya air mata Bapak Ibu, air matanya itu bisa ditampung. Ya, di antara kita mungkin di sini ada yang menghadapi pergumulan, ya, bahkan sampai menangis, ya, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saking besarnya pergumulan itu, mungkin kita pernah mengalami, mungkin kita pernah merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, tetapi kita lihat ini sangat indah sekali. Ya, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ya, mungkin saat-saat ini saudara banyak orang yang tanda kutip menzolimi saudara. Ya, banyak orang-orang di luar yang mungkin ngomongin yang tidak baik tentang saudara, ya, istilahnya menggosip, ya. Banyak hal-hal negatif yang dibilang kepada kita. Tetapi saudara, kita lihat, jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Amin. Ya, tidak ada satupun pribadi-pribadi yang dapat merebut kasih Tuhan dari dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku ini berkati Tuhan, sudahkah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Ya, banyak saudara yang ketika kita diberkati secara materi berlimpah-limpah, kita gampang mengatakan, saya percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Nah,
Tetapi kalau ada masalah, kita lupa Tuhan itu di mana. Ya, bahkan kita seringkali mengatakan, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Ya, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Katanya Engkau baik. Katanya rancanganmu luar biasa. Katanya rancanganmu damai sejahtera. Ya, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul ya? Terkadang seringkali kita menyalahkan Tuhan. Ya, jujur Bapak Ibu, ketika saya juga mengalami pergumulan secara manusia, secara batiniah, seringkali saya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Ya, bahkan saya yang mengatur Tuhan. Ya, mungkin kalau kita bisa visualisasikan Tuhan di surga mungkin ketawa lihat-lihat kita, anak-anaknya. Ya, Tuhan mau katakan, tenang anakku, aku ada di pihakmu. Percaya akan aku dan firmanku. Itulah kunci bagaimana Bapak Ibu ketika kita mau menghadapi masalah dan persoalan kesusahan dalam kehidupan kita. Mari datang dan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika permasalahan datang, yang kita lakukan adalah kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Katakan samping kiri kananmu, naikkan syukur kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang di rumah, katakan, naikkan syukur kepada Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, katakan, Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, aku masih ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuatku, tetapi karena Tuhan yang menopang aku. Ya. Terus kita naikkan syukur kita kepada Tuhan hari lepas hari. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ketika saya merenung Bapak Ibu bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi, ya, sungguh tiada bandingnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita masih bisa bernapas dengan luar biasa enaknya. Kita masih bisa beraktivitas, ya. Kita masih bisa melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Itu adalah suatu alasan bagaimana kita mau datang kepada Tuhan dengan limpah ucapan syukur. Mari kita baca Bapak Ibu di ayat yang ke-13 bersama-sama. 1, 2, 3. Nazarmu kepadaku ialah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ya, kita lihat di sini bagaimana ketika Daud diluputkan Tuhan daripada maut dan juga pergumulannya, dia mengatakan ada nazar yang harus dia berikan kepada Tuhan. Selain daripada nazar, ada korban ucapan syukur yang Daud berikan atau pemazmur berikan, ya, kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur dia kepadanya. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika ada pergumulan, permasalahan yang kita alami, sudahkah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Mampukah kita tetap mengatakan, Tuhan terima kasih, Kau boleh izinkan permasalahan ini ada dalam hidupku. Ya. Mengapa Tuhan mengizinkan permasalahan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, untuk mengasah iman kita. Istilahnya Tuhan ingin upgrade lagi iman kita, satu langkah naik ke atas. Ya, apakah kita benar-benar tetap membawa syukur kita kepada Tuhan atau tidak? Ya, iman kita melangkah hari lepas hari menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Ya, saudara yang di dalam Tuhan, kita percaya ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita harus berprogres di dalam iman. Ya, tentu kita tidak mau iman kita stagnan, ya, iman kita hanya berdiam di situ-situ saja. Tetapi hari lepas hari harus ada progres, semakin meningkat dan meningkat. Saudara yang berkati Tuhan, makanya Tuhan izinkan ada pergumulan, kesusahan yang kita alami, ya, supaya Tuhan tahu seberapa kuat anakku ini, ya, seberapa jauh progres imannya, seberapa jauh anak-anaknya ini percaya kepada Tuhan atau tidak, seberapa jauh
anak-anaknya ini tetap mengucap syukur atau tidak kepada Tuhan, ya. Bersyukur kepada Tuhan, ya. Datang dengan korban syukur kepada Tuhan, ya. Maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya. Ketika kita membawa rasa syukur kita, hidup kita akan lepas, saudaraku yang berkati Tuhan. Merasa enjoy, lebih bersuka cita, ya, di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Mungkin pada saat ini kalau kita cek uang di dompet kita, mungkin hanya sisa yang 2.000 atau 5.000, saudara, ya. Tetapi katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, ya. Ketika kita ke ATM mungkin, saudara, ya, kita cek saldo, ATM-nya mengatakan, maaf, saldo Anda tidak mencukupi, ya. Mungkin ATM-nya yang salah, kita coba 2 kali, ya. Tetap saja dia minta maaf, padahal lebaran belum tiba, Bapak Ibu, ya. Dia sudah minta maaf duluan, ya. Ya. Mungkin di rumah minyak, gas, atau beras sudah banyak yang habis, Bapak Ibu. Tetapi mampukah kita tetap mengatakan, Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan, Kau dahsyat dalam kehidupan kami, ya. Saudaraku yang berkati Tuhan, kunci bagaimana Daud dan pemazmur atau penulis kitab ini menghadapi pergumulannya adalah dia tetap membawa rasa syukur ini di dalam kehidupannya, ya. Kita yang percaya, kita mengenal Tuhan, pasti akan hidup di dalam limpah dan ucapan syukur, ya. Susah memang, Bapak Ibu, ya. Sulit, gampang dibilang, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi saya yakin dan percaya, ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan memampukan, ya. Pasti Tuhan akan menguatkan. Kuncinya ada di kita. Apakah kita mau mendengar suara Tuhan atau suara Roh Kudus dalam hidup kita? Apakah kita mau tergerak, maju atau tidak? Ya, itu ada di dalam kehendak kita. Bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu kehidupan ini untuk datang kepada Tuhan atau tidak, ya. Sekali lagi kita baca, Bapak Ibu, di ayat yang ke-14 bersama-sama. Ini sangat indah sekali. 1, 2, 3. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan dalam cahaya kehidupan. Wow, sangat indah sekali, Bapak Ibu. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ya, kita lihat di sini. Ini bagaimana implikasinya, kesimpulannya. Daud menutupnya ini sangat indah sekali. Yang bergumul, yang disiksa, yang ditekan, ya. Akhirnya, endingnya kita lihat boleh berjalan di dalam cahaya kehidupan Tuhan, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat di sini luar biasa sekali. Orang yang mampu bersyukur, orang yang percaya kepada Tuhan akan firman-Nya juga akan berjalan di dalam cahaya kehidupan. Amin. Ya. Maukah kita berjalan di dalam cahaya kehidupan Tuhan? Amin. Katakan samping kiri kanan, mari kita berjalan dalam cahaya kehidupan Tuhan. Ya. Cahaya kehidupan Tuhan, ya. Saya membayangkan ini seperti kita berjalan di dalam kegelapan, tetapi ada cahaya yang membantu kita, ya. Seperti bangsa Israel ketika melewati padang gurun, ada tiang awan, ada tiang api. Itu melambangkan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana Tuhan boleh ada dan menyertai kita dari hari ini, esok sampai seterusnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Berkat firman Tuhan yang boleh kita dapatkan di pagi ini, bagaimana ketika kita menghadapi kesusahan, pergumulan yang berat. Yang pertama adalah bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah kita harus tetap membawa syukur kita kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan adalah baik bagi kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan bagaimana sebab Allah turut bekerja
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya, puji nama Tuhan, biarlah kita boleh hidup di dalam firman-Nya. Hari lepas hari kita boleh semakin diperbaharui dan kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.